Awalnya aku mengira hidup kami di Cikajang, Garut, adalah hidup yang tenang dan sederhana. Desa kecil dengan udara sejuk, masjid di tengah perkampungan, dan anak-anak yang setiap sore berlarian di halaman sambil mengaji, selalu menjadi pemandangan yang menenteramkan hati. Tidak pernah terlintas sedikit pun dalam pikiranku, bahwa dari tempat yang tampak suci itu, luka paling dalam akan lahir. Luka yang tak hanya merobek hati anakku, tapi juga kepercayaanku pada segala hal yang kuanggap suci. Anakku, sebut saja Dava, usianya baru 10 tahun. Ia adalah anak yang ceria, rajin, dan patuh. Setiap hari, selepas maghrib, ia selalu berangkat ke masjid untuk mengaji. Di sana, ada sosok yang kami percaya selama ini, seorang imam masjid, sebut saja Ie. Ia terlihat alim, sopan, dan penuh nasihat. Seseorang yang bahkan aku sering jadikan rujukan untuk menenangkan diri ketika kami sekeluarga sedang dilanda kesulitan. Tapi semua itu berubah sejak akhir Mei 2025. Suatu malam, Dava pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya pucat, matanya merah, dan ia langsung mengurung diri di kamar. Ketika aku tanya, ia hanya menggeleng. "Capek, Bu," katanya pelan. Tapi malam itu, aku tahu ada yang salah. Bukan hanya firasat seorang ibu, tapi ketakutan yang menjalar tanpa alasan logis. Dan firasat itu terbukti benar keesokan harinya. Dava menangis. Tangis yang tak biasa. Histeris. Ia menggenggam lenganku sambil berkata, "Aku nggak mau ke masjid lagi, Bu. Aku takut sama Pak Ustaz." Hatiku seakan terhempas dari langit. Sejurus kemudian, suamiku datang, dan kami bertiga bicara. Perlahan-lahan, dengan gemetar dan terbata, Dava mulai bercerita. Cerita yang membuat seluruh duniaku runtuh. Tentang apa yang dilakukan oleh Ie, sang imam masjid yang selama ini kami percayai sepenuh hati. Kami segera melapor ke polisi. Saat itu, ternyata kami bukan satu-satunya. Sudah ada beberapa orang tua lain yang juga melapor. Total korban, berdasarkan keterangan pihak Polres Garut, mencapai 13 anak laki-laki. Semua masih di bawah umur. Semua berasal dari lingkungan masjid tempat ia mengabdi. Polisi bergerak cepat. Dalam waktu singkat, ia ditangkap di rumahnya. Ia tidak melawan. Diam, seakan tahu bahwa kebusukannya telah sampai ke permukaan. Dari wajahnya, tak ada penyesalan. Hanya ekspresi datar yang lebih menyakitkan daripada kemarahan. Aku hanya bisa membayangkan berapa lama ini sudah berlangsung, dan mengapa kami semua buta terhadap itu. Kasat Reskrim Polres Garut, AKP Joko Prihatin, menyatakan bahwa kasus ini masih terus didalami. Pemeriksaan terhadap para korban pun dilakukan secara intensif, dengan didampingi psikolog. Salah satunya anakku. Setiap malam sejak kejadian itu, Dava kerap mimpi buruk. Ia memelukku erat. Tubuhnya menggigil. "Bu, jangan tinggalin aku," katanya. Trauma itu begitu dalam. Tak bisa dihapus dengan kata-kata. Tak bisa disembuhkan hanya dengan waktu. Aku harus kuat. Walau hatiku sendiri sudah hancur. Sekretaris Jenderal Dewan Masjid Indonesia, DMI, Rahmat Hidayat, turut angkat bicara. Ia mengatakan bahwa kejadian ini sangat memprihatinkan. Seorang imam masjid seharusnya menjadi contoh yang baik di tengah-tengah masyarakat, katanya. "Aku setuju, tapi luka kami sudah terlanjur ada. Kata-kata tidak akan bisa menghapusnya." Sejak kasus ini mencuat, masyarakat pun terbelah. Ada yang membela Ie karena mereka tidak percaya bahwa seorang ustaz bisa melakukan hal seburuk itu. Tapi bagi kami, para orang tua korban, ini bukan soal percaya atau tidak percaya. Ini tentang anak-anak kami yang telah dihancurkan masa kecilnya. Tentang rasa aman yang dirampas dari tempat yang seharusnya paling aman, rumah ibadah. Kini, proses hukum sedang berjalan. Aku hanya bisa berharap bahwa keadilan benar-benar ditegakkan. Bahwa ia mendapat hukuman setimpal. Bahwa tidak akan ada lagi anak yang mengalami nasib seperti Dava. Kami juga berharap masyarakat tidak tinggal diam. Bahwa semua orang tua di negeri ini lebih awas, lebih dekat dengan anak-anak mereka,
dan tidak mudah terlena dengan penampilan luar seseorang, betapapun suci tampaknya. Dan bagi para pengurus masjid, aku memohon, jangan tutup mata. Jangan hanya percaya karena seseorang tampak religius. Lakukan evaluasi, pengawasan, dan jangan biarkan masjid jadi tempat yang membungkus kebusukan di balik jubah kebaikan. Setiap hari, aku menulis catatan kecil di buku harian. Di salah satu halamannya aku menulis, "Nak, kamu bukan korban. Kamu adalah penyintas. Kamu kuat, dan ibu akan selalu bersamamu." Cerita ini mungkin hanya satu dari ribuan kisah kelam yang tersembunyi di balik dinding rumah ibadah. Tapi semoga, dengan diceritakan, kita semua bisa lebih waspada. Karena kejahatan tidak selalu datang dari tempat gelap. Kadang ia datang dari tempat paling terang, dengan wajah paling suci.